Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita memasuki minggu ke-5 dari minggu Prapaskah. Dan tema khotbah yang di ayat sesuai dengan ayat yang sudah dibacakan oleh Pak Roy tadi, saya mengambil tema atau mengkhotbahkan tema Yesus dijual. Jesus was sold. Dan ayat yang kita baca tadi fokusnya adalah kepada cerita kisah Yudas menjual Yesus dengan harga atau dengan senilai 30 keping perak. The Bible phrase we just heard is about Judas sold Jesus with 30 pieces of silver. Tetapi saya memilih atau menekankan pada khotbah saya hari ini dengan fokus kepada Yesus. Maka saya tulis temanya Yesus dijual. Nggak perlu ditambah lagi. Yesus dijual oleh Yudas, apalagi Yudas Iskariot. I was focused to Jesus who was sold. That's the point. Tetapi di dalam pembahasan khotbah tema ini, saya harus mengajak kita untuk melihat beberapa dalam tanda kutip latar belakang alasan atau motivasi mengapa Yudas menjual Yesus. But we have to see about 5 points why Judas sold Jesus. Several reasons. Ada 5. Yang pertama adalah keserakahan. Yang kedua adalah disillusionment. Salah berpikir atau pemikiran yang keliru. Yang ketiga adalah motivasi politik. Yang keempat adalah pengaruh influence dari setan. Dan yang kelima adalah fulfillment dari profesi atau penggenapan dari nubuat. Saya akan membahasnya satu demi satu. Yang pertama, keserakahan atau greed. Di dalam firman Tuhan, Yudas sudah diketahui sebagai seorang yang serakah atau greedy person. Judas was known. Dan ayatnya ada tadi tidak dibacakan, tapi minggu lalu atau 2 minggu lalu waktu Pak Haryanto khotbah tentang Yesus diurapi, ayat ini dibacakan. But John 12 verse 4 to 6. But Judas Iscariot, one of his disciples that should betray him, said, "Why was not this ointment sold for 300 shillings and given to the poor?" Now this Judas said not because he cared for the poor, but because he was a thief, and having paid the bag, took away what was put therein. Judas memang sudah diketahui sebagai seorang yang serakah, tidak jujur, suka kalau dalam bahasa negara Konoha, ya. Tahu negara Konoha? Saya nggak boleh sebut walaupun di Australia, itu disebut korupsi. Orang yang korupsi namanya koruptor. Betul? Salah kata Cak Lontong. Koruptor itu adalah orang korupsi yang belum ketangkep. Kalau sudah ketangkep, baru orang bilang itu koruptor. Jadi ditanya lagi, Cak Lontong, kalau orang korupsi belum ketangkep, namanya apa? Ini kata Cak Lontong, saya boleh sebut.
Oh, banyak namanya istilahnya. Ada yang sebut pejabat, ada yang sebut anggota DPR, ada juga oknum polisi atau tentara. Nah, itu calon tong lu mau tangkap dia, gue cuma khotib kan. Yudas adalah seorang yang dikenal sebagai seorang yang memang tidak jujur. Judas was a greedy person. Jadi dia dikatakan hanya untuk sekedar 30 keping perak. Saya tidak bahas, Pak Herman bisa cek di AI ya. 30 keping perak itu berapa duit sih? Saya cek aja sebentar di WhatsApp juga ada Meta AI. Maka dia akan bilang, ada yang bilang cuma sekitar 300.000 sekarang. Ada dulu waktu dulu 300.000 rupiah, 300 atau ada yang kan 300 sampai 500 US dollar. Ya ilah, dikit amat ya Pak ya. Kalau di kurs sekarang mungkin paling banyak itu AI bisa 5.000 US dollar. Berapa sih 5.000 US dollar? Berapa? Kemarin saya dikirimin di Taman Anggrek Mall, orang pada ngantri di toko yang Antam yang jual emas. Ada satu toko di lantai berapa nggak tahu. People queuing in Indonesia Mall, Taman Anggrek to buy gold a piece. Why? Karena isunya dolar US mau naik 20.000, bukan 17. 17 udah, kemarin udah 17.600. Wah, pada bingung dolar ya, punya banyak duit ya. Enggak lah, gue cuma dikirimin. Mau naik berapa juga sama aja, gue pensiun gue cuma naik 30 dolar kemudian sini. Tapi masih haleluya kan, Pak. Itu kan bilang kan kabar baik Pak Yosafat minggu lalu kan. Pensiun Pak Herman juga tahu ya. Naik kita pensiun, haleluya. Lo yang belum dapat pensiun, sabar, your time will come. Orang pada antri mau beli emas. Teman saya bilang, Pak Robin nggak mau beli emas, mau beli pakai apa? Terus ada teman saya bilang di Manado, Musa pendeta, saya kan emas di Indonesia itu udah hitam-hitam, bobo lagi, bau katanya. Itu mas Joko, mas bowo. Jadi kembali, kita tidak bahas uangnya, tetapi untuk sebuah nilai yang begitu sedikit murah, Yudas mau jual. Jadi itu yang pertama. Memang dia jadi nggak usah tanya lah kenapa Yudas jual, kan memang dia is a greedy person. That's why he sold Jesus. Like, poin yang kedua adalah disillusionment. Disillusionment adalah satu pemikiran yang dia kira benar tapi sebetulnya salah. Kalau di psikologi atau sakit jiwa, ilmu psikiatri, ada yang disebut dengan disillusion. Ada hallucination, itu melihat sesuatu yang tidak orang lain tidak lihat, dia punya semacam penglihatan yang salah, orang sakit jiwa. Ada lagi disillusion atau delusion, salah berpikir. Nah, Yudas katanya, some scholars suggested Judas may become disillusioned with Jesus' lack of interest in leading a political rebellion against the Roman. Yudas berpikir salah. Dia pikir Yesus akan
akan menjadi seorang pemimpin besar yang memimpin pemberontakan dari penjajahan Romawi, kemudian membangun negara Israel merdeka. Ini pemikiran yang bebas dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Atau dia tunggu-tunggu, gak sabar dia. Kapan Yesus engkau mau berontak? Ini udah mau disalib, atau sudah mau selesai, nggak mau bikin gerakan Jesus movement, gitu ya. Jadi dia berpikir, dia punya pemikiran yang keliru adalah kalau saya jual Yesus dan Yesus ditangkap, nah di situ Yesus akan bergerak. Di situ juga dia berpikir nanti di poin ketiga, secara politik akan membangun semacam semangat bersatu, semangat berjuang dari bangsa Yahudi untuk bersatu dan merdeka. Atau sebelum lu jangan pindah-pindah kalau belum suruh. Yudas punya pemikiran a different kind of Messiah. Yudas pikir Messiah, dia punya gambaran Mesias yang berbeda dengan yang dilihat pada Yesus atau yang ditampilkan oleh Yesus sekarang. Pak Haryanto atau minggu lalu ya yang Pak Yosafat bilang, Yesus datang masuk naik keledai. Yudas expected a different kind of Messiah. Not the Messiah riding a donkey, but Messiah riding a war horse. Kuda perang dengan segala peralatannya, dan biasanya kuda putih atau kuda hitam yang ini ya. Jarang orang naik keledai mau perang. Wah, kalau orang mau naik keledai mau perang diketawain. Kalau saudara nonton The Lord of the Rings, nah itu yang itu tentara yang hebat itu, rajanya dia naik gajah purba, calingnya apa, culanya ada 4, 2 yang gede di sini, 2 lagi kecil di bawah. Lalu belalainya bisa hantam tentara, kakinya bisa injek-injek. Nah itu kalau Yesus naik gajah purba mungkin wah hebat. Dia naik keledai. Nah Yudas expect a different kind of Messiah, Mesias yang naik kuda perang. Ya kok naik keledai. Oke. Nah ini boleh pindah Pak. Baru pindah kalau udah gua suruh. Ya jangan kecepatan. Saya udah kuat cepat, lu masih mau lebih cepat lagi. Mau saya lanjut, saya nanti capek, yang dengernya capek yang kuat juga. Kesian lu ketawain padahal dia sudah sampai gundulin rambut karena stres. Kalau Pak Robi khotbah. Nah, Yudas berpikir, ini yang motivasi yang ketiga, political motivation. Yudas berpikir kalau dia handle Jesus, maka ini akan membuat the separated Jews, orang-orang Jews yang ada kelompok Petrus, ada kelompok apalah, Farisi, Saduki, yang lain, semua become united, bersatu. Menjadi seperti kesebelasan Manchester United. Sayang kalah melulu sekarang. Ya. Saya kemarin lihat cuplikan Manchester United zaman Sir Alex Ferguson sepak bola tuh. Wah, ada Ronaldo, ada Rooney, ada Ruud van Nistelrooy. Itu menang terus, menangnya banyak-banyak lagi. Sekarang payah dah. Terus teman saya bilang, habis dia sih Manchester United kenapa kalah melulu? Lambangnya Red Devil. Setan merah, jadi kalah melulu sekarang. Ya udahlah, saya ngapain belain sepak bola juga kan, gue gak dapet duit. Yudas become united, bersatu
seperti satu kesebelasan sepak bola yang banyak jagoannya semua lalu menang-menang terus, dan sekarang bisa bikin pemberontakan yang lebih besar dan bebas dari penjajahan Romawi. Maka ada sebagian, kalau saudara baca, saya tidak bahas, mengatakan Yudas itu seorang yang opportunism. Tahu opportunism? Ngelihat sesuatu, lihat kesempatan untuk mengambil keuntungan. Nah, dia lihat ini, Yudas. Dia pikir, dia melihat kemungkinan ini politikal. Kalau dia kasih tangkap Yesus, ditangkap, maka ada kemungkinan sebagai seorang oportunis dia mengail atau mendapatkan keuntungan. He gained something for him if he betray Jesus. Apa opportunism? Katanya opportunism is a desire to gain political power or influence for himself. This is Judas' motivation politically. Ini motivasi politik Yudas, yaitu dia memikirkan suatu keuntungan. Kalau Yesus dia jual, maka Yesus kemudian berontak, memimpin pemberontakan, dan Yesus jadi pemimpin, dia dapat keuntungan. Contoh yang palingnya, kalau misalnya kalau saudara bantuin Presiden Prabowo waktu dia jadi kampanye jadi presiden, wah saudara belain terus. Begitu dia jadi presiden, wah paling nggak menteri lah, ya kan, dapat menteri kan. Kalau nggak dapat ya apes. Siapa suruh juga. Tapi jangan kira sekali jadi menteri Pak Prabowo enak loh. Sekarang udah banyak isu yang mereka mau di reshuffle atau mereka mau mengundurkan diri. Nah itu negara Indonesia kita mesti doakan ya Pak ya. Makanya kemarin orang pada antri mau beli emas gitu kan, karena takut drop. Yudas berpikir kalau Yesus jadi raja, gue jadi paling enggak perdana menteri atau menteri keuangan lah, begitu ya. Cuan kan, kalau dia kan pasti minta, kalau tanya Yesus, Yudas lu mau jadi menteri apa? Menteri keuangan bos. Cuan dah, ya kan? Ini political motivation. Slide, silahkan Pak Suki yang manis. Yang keempat, nah ini saya kira yang paling menarik dan merupakan salah satu poin yang penting di dalam pengkhianatan Yudas untuk menjual Yesus, yaitu Satan's influence. Yudas bisa menjual Yesus karena dia dipengaruhi oleh setan. Satan, itu ada Yohanes 13 ayat 2. Satan entered into Judas, leading him to betray Jesus. Jangan pikir saudara punya pemikiran biar saudara pikir benar, atau saudara pikir apa, setan tidak bisa pengaruhi untuk bikin jadi salah. Saudara pikir yang benar pun setan bisa bikin jadi salah. Kadang-kadang kita pikir mestinya begini ya. Kata iya begini, jadi salah. Jangan pernah, sebentar di poin terakhir saya akan bahas. During supper, the devil having already put into the heart of Judas son to betray him. Jadi waktu the last supper, lagi makan perjamuan malam, nanti kita tanggal 18 ada perjamuannya Pak ya. Itu ada percakapan. Nanti saudara ingat atau saudara pasti ingat ayat itu. Setan mempengaruhi hati dan pikiran Yudas sehingga dia kemudian mau menjual atau mau mengkhianati dan menjual Yesus. Jadi salah satu hamba Tuhan atau banyak hamba Tuhan mengatakan ini salah satu poin yang paling penting di dalam pengkhianatan Yudas untuk menjual Yesus, yaitu Satan's influence. Kalau sudah baca banyak komentar atau ayat tafsiran, maka banyak hamba Tuhan yang mengatakan Satan's influence was a key factor
in Judas' decision to betray Jesus. Jadi ini poin yang kita harus perhatikan. Ya. Yang kelima, yang terakhir, fulfillment of prophecy. Ini poin yang paling sangat jadi perdebatan sampai sekarang. Bukan hanya orang-orang dari Kristen dengan non-Kristen, tetapi juga gereja-gereja Tuhan yang ada beberapa denominasi. Memang kita melihat di dalam Mazmur 41 ayat yang 9, pengkhianatan Yudas itu bagian yang memang perlu sebagai bagian dari penggenapan nubuat Tuhan. Karena ada nubuat. Misalnya di Mazmur 41 ayat 9. Even my dearest friend in whom I had faith, who took bread with me, is turned against me. Di Mazmur sudah dinubuatkan. Daud pemazmur mengatakan, teman baikku, orang yang kukasihi, yang aku percaya, bahkan waktu aku ajak makan roti bersamaku, dia mengkhianati atau melawan dan mengkhianati aku. Dan kemudian digenapi atau Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 23, and he answered and said, he that dipped his hand with me in the dish, the same shall betray me. Tuhan Yesus juga katakan, orang yang mencelupkan tangannya bersama dengan aku di dalam mangkuk atau cawan, dia akan mengenapi. Jadi tindakan Yudas dikatakan sebagai bagian dari fulfillment of prophecy. Ada dua pendapat yang mengatakan dan membuat perdebatan. Yang pertama adalah karena ini fulfillment dari prophecy, nubuat, maka Yudas nggak salah, dia cuma menggenapi nubuat kok. Tetapi ada yang mengatakan Yudas juga punya free will. Dia bisa memilih mau mengkhianati Tuhan atau menolak untuk tidak. Judas has a free will. He has a choice to make, to betray or not betray Jesus. Maka sampai sekarang banyak yang atau ada perdebatan. Tapi saya harus katakan ini pandangan dari beberapa gereja. Sebelum saya akhiri khotbah saya, Gereja Katolik sebagai umat Kristen yang paling lebih banyak sekarang mungkinnya, the Catholic Church teaches that Judas' action was were sinful, although it's also part of God's plan. Ini poin dari, saudara bisa cek di AI, cek di Google, cek di Gereja Katolik punya website. Menurut Gereja Katolik, Yudas punya tindakan itu adalah dosa, meskipun itu adalah ada di dalam rencana Tuhan. Most gereja Protestant views, ya ini sekarang Protestant views. Most Protestant denomination view Judas' action as a sin. Tidak disebut siapa. While some others see it as a complex issue with multiple factors at play. Sementara yang lain tidak berani tegas mengatakan itu dosa, tapi tidak berani juga mengatakan, lebih tidak mengatakan itu tidak berdosa. Yudas tidak berdosa. Tapi rasanya sebagian saja. Sekarang Eastern Orthodox view. The Eastern Orthodox Church view Judas' action as sinful, but emphasizes the role of free will. Eastern Orthodox bilang Judas' action itu berdosa. Apalagi dia tambahkan lagi karena ada kaitan dengan kehendak bebas atau free will.
Itu sebagian. Tapi sampai sekarang ini catatan dari ini, the question whether Judas sin or not remains a topic of debate and discussion among scholars and theologians. Jadi masih banyak saya tidak peduli, ya. Saya masuk ke poin berikutnya. Points to ponder. Apa yang kita mau lihat? Yang pertama, apakah Yudas seorang pahlawan? Hero atau superhero atau villain? Sudah kalau nonton film Marvel atau DC, kalau yang peran ini kan Spider-Man, Superman, X-Men, Hulk, ya. Itu hero ya. Nah, kalau sudah Venom hero atau villain? Ayo. Deadpool superhero atau villain? Ada yang bilang Venom itu superhero, tapi galak, serem begitu ya. Apalagi kalau udah. Tapi, ini banyak orang berpikir seperti Yudas ini seperti Venom. Sebetulnya baik, tapi karena nasib aja kurang baik, jadi jahat, jadi penjahat. Seorang dosen di sekolah teologi di Jakarta, saya nggak sebut sekolah teologi ini siapa, namanya siapa juga enggak. Dia mengatakan Yudas itu pahlawan. Judas is a hero. Alasannya, why? Because he sold Jesus. Karena Yudas jual Yesus. Kalau Yudas tidak jual Yesus, Yesus tidak masuk ke jalan salib, tidak disalib, tidak mati, dan kita semua masih ada di dalam dosa. Betul? Amin. Lu jangan amin aja ya. Saya nggak mau ikut-ikutan Pak Yosafat ya. Tapi Pak Yosafat kan selalu kalau dia ngarepin kita amin, dia tanya, kok nggak ada amin? Tuh, ada amin. Saya sih nggak usah begitu ya. Tambah-tambah waktu juga, panjang-panjangin khotbah juga kan. Yudas menjual Yesus karena itu dia sebut pahlawan, because Judas sold Jesus, so he was a hero. Tambah lagi kemudian dengan alasan yang lebih teologi based on the tadi sudah saya bahas, because Judas fulfilled God's prophecy, he's not to blame. It's already predestined, sudah ditetapkan. Yudas cuma kena getahnya, ketiban sial doang. Benar? Jangan manggut-manggut, mesti begini. Salah. Salah, iya. Itu lihat. Ayatnya ada. Wrong. Very wrong. Mesti begini. Kecuali kalau sudah di India. Di India ada seorang pendeta, teman saya. Dia diundang khotbah di India. Dia khotbahkan bahasa Inggris kan. Orang India kan bahasa Inggris. Dia khotbah bahasa Inggris, setiap kali dia berkata amin, orang India begini. Dia khotbah lagi, India begini lagi. Frustasi dia. Udah dia nggak tanya amin lagi, nggak ini lagi. Udah khotbah masih panjang, udah frustasi, dia singkatin aja. Dia pendekin, dia amin. Kelar amin, pendetanya bilang, lu khotbah bagus, kenapa? Belum cepet banget. Itu jemaat masih minta tambah lagi. Dia bilang mau hanya tambah. Mereka goyang kepala terus begini, gua frustasi. Luar biasa. Ternyata di India kalau bagus begini bilangnya. Kalau setuju bukan begini. Karena dewanya kan kalau nyari kan gini. That's Indian style of yes, not nodded, but yeah. Aku nggak tahu loh ini temennya. Baik, tapi sini kan, the Son of Man goes as it is written
forth of him. But woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed. It had been good for that man if he had not been born. Ini perkataan siapa? Perkataan siapa ini? Matius 26 ayat 24. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan memang anak manusia yaitu Yesus mengatakan dirinya akan dijual, akan dikhianati, akan disalib, masuk ke jalan salib. Itu sudah diprofesi. Tetapi ada tambahannya, celakalah orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Lu berani melawan Tuhan Yesus? Mana lawan Robi, lawan Haryanto sih boleh lah, lawan aja. Apalagi dia lagi sekarang SMP begini kan. Tapi lawan Tuhan Yesus kamu berani? Yesus bilang celakalah. Dosen bisa bilang Yudas pahlawan. Saya mau katakan celakalah engkau dosen. Kan banyak orang berani melawan Yesus. Kadang-kadang Yesus kasih lihat kuasanya. Katanya si Donald Trump harusnya kalah sama si Kamala Harris kemarin. Tetapi Kamala Harris pernah lagi kampanye dengan ini, ada orang bilang Jesus is Lord. Dari ininya kan, dari ininya. Ada videonya. Karena you are on the wrong convention. You are on the wrong conference. Go to the other conference. Katanya habis itu karena dia menolak, orang dia bilang Jesus is Lord, jadi dia kalah. Saya nggak bilang gitu, itu Pak politik ya, orang lebih senang Donald Trump sama itu bukan. Tetapi kadang-kadang Yesus kalau kita menghina atau menghujat atau melawan, Yesus bisa buktikan dia punya kuasa. Amin. Amin. Maka jangan sembarangan main-main. Nah, oh Yesus ini. Ada di Rusia. 2 orang Rusia keliling anti penginjilan, bawa pistol. Nih lihat saya tembak Yesus, 2. Mana pelurunya nggak balik lagi. Habis gitu, oke ya, kereta udah datang. Saya mau pergi lagi dari Leningrad mau pergi ke Stalingrad. Naik kereta, cik. Yang satu loncat, naik, naik pegangan, naik, kepleset yang satu, dapat lepas, kepleset, langsung kelindes yang tadi tembak-tembak gitu. Lo mau bilang Yesus nggak ada, lo mau bilang Yesus nggak bisa, kadang-kadang Yesus balas. Don't play, don't mock with Jesus, amin. Saya nggak berani. Nah, Pak Haryanto mah gue bercandain tiap hari di khotbah juga. Tapi Yesus no. Ini bahkan Yesus ada tambahkan, it had been good for that man if he had not been born. Lebih baik kalau dia tidak dilahirkan. Kamu mau bilang Yudas pahlawan kalau Yesus bilang begini? Bahwa kita tidak mengerti kenapa, itu bukan urusan kita. Mind your own business, MYOB. Oke, slide berikutnya. Siapa yang menjadi pahlawan? Jesus, not Judas, who was the hero. Amin. 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 Ada kata amin? Amin. Ya, itu ya sahabat. Alasanmu apa, Robi? Atau alasan saya mengatakan Jesus was the hero, bukan cuma superhero. Ya. Hero of the heroes. Hero among heroes. Ya. Ini yang pertama. Kalau Yesus tidak turun dari surga menjadi manusia, Yudas mau jual siapa? Jual Maria. Hah? Jual Maria? Jual mertuanya? Lu ketawa lu. Dia sentimen sama mertuanya. Maksud saya bilang mertua dia tertawa, ayo. Lu ada ininya
akar pahit sama mertua. Mertua itu adalah orang kedua yang harus kita hormati setelah ayah dan ibu. Amin. Karena mertua memberikan kita, kata ini seorang ustadz mengatakan, dia memberikan kita nikmat yang tidak bisa diberikan oleh orang lain. Oh ya, amin deh, haleluya ya. Lu awas Rocky. Kalau Yesus tidak turun dari surga, siapa yang mau dijual oleh Yudas? Maka tadi tahu kita, kalau bukan kasih, ya Loni pilih beberapa lagu yang hari ini Loni pilih saya suka ya. Kalau bukan kasih ya, dia tinggalkan surga mulia, dia tahu tujuannya, di bukit Golgota yang suci, dia serahkan hidupnya buat Robi. Amin. Kalau bukan kasih, apa? Siapa Yesus? Yesus yang hero. Kalau Yesus tidak menyerahkan dirinya kepada serdadu yang mau menangkapnya, apakah mereka bisa menangkap? If Jesus did not surrender himself to the soldiers, do you think the soldiers could arrest him? Apa? Bisa? Itu ayat Yohanes 18 ayat 6. When therefore Jesus said unto them, I am he, they went backward and fell to the ground. Waktu Yesus mau ditangkap, serdadu tanya, mana Yesus? Yesus bilang, akulah dia. Ayat Alkitab mengatakan mereka terpental mundur, lalu jatuh. Maka kalau ada pendeta yang pakai jubah gebruk pada jatuh, dia niru-niru Yesus. Lo berani nggak abis itu ditangkap, serahkan ditangkap gua? Nggak berani kan? Yesus abis itu mengatakan, akulah dia, tangkap, silahkan. Yang murid-murid dibebasin. Kalau Yesus tidak bilang tangkaplah aku, bisa mereka tangkap. Baru dibilang akulah Yesus yang mau kau tangkap. Wibawa dari perkataan I am he membuat mereka tersungkur jatuh, tidak bisa bangun. Kalau Yesus tidak mau menyerahkan dirinya dan mati di kayu salib, saudara pikir dia bisa mati di kayu salib? Seorang hamba Tuhan mengatakan, dia percaya waktu Yesus sedang disalib, di sekitar salib, bala tentara malaikat surga sudah menanti aba-aba. Yesus tinggal kedip matanya, maka habis semua tentara Romawi. Amin. Kita nggak lihat, tapi kita tahu. Dia catatan perjanjian lama kan pernah ada. Seorang hamba Tuhan Nabi bilang, dikepung sama pasukan. Bujangnya bilang, aduh cilaka, matilah kita. Dia bilang, kau tidak lihat, yang menjaga kita jauh lebih banyak. Lalu dia bilang, Tuhan kasih lihat bujangku. Maka bujangnya lihat, luar biasa. Itu bala tentara malaikat berkumpul mau menghabisi. Saudara pikir waktu Yesus disalib, bala tentara malaikat tidak ada di sekitar? Cuma memang mereka tidak boleh bertindak. Mereka tidak bisa memperlihatkan diri dengan pengaruhnya, dengan senjatanya, dengan ininya. Gabriel, Mikael tidak bisa. Karena mereka harus taat kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus yang sedang menanggung dosa saudara dan saya di kayu salib. Maka slide terakhir mungkin ini.
Kita belajar dari Yudas 2 hal saja. Jangan pernah berpikir menurut penilaian kemanusiaan kita yang terbatas dan berdosa. Berpikir kita lebih baik, rencana kita lebih sempurna, kehendak kita lebih bagus daripada kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu yang paling baik. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Jangan berpikir dan bertindak sesuai dengan tindakan kita. Karena setan bisa mempengaruhi. Yang kedua, bertobatlah kalau saudara sudah melakukan dosa. Jangan seperti Yudas. Saya membaca satu tulisan tapi nggak tahu siapa yang tulis di salah satu quotes tentang Yudas, pengkhianatnya Yudas. Dia bilang begini, Judas' greatest sin was his failure to repent after he betrayed Jesus rather than the betrayal itself. Saya terjemahkan. Dosa terbesar Yudas adalah kegagalannya untuk bertobat setelah dia mengkhianati Yesus. Lebih besar daripada pengkhianatan Yudas kepada Yesus sendiri. Sekali lagi saya bilang, the greatest sin of Judas was his failure to repent after he betrayed Jesus rather than the betrayal itself. So, if you have sinned, please ask forgiveness from the Lord. And I assure you, Jesus will forgive you. Amin. Kalau saudara sudah berdosa, bertobatlah, mengaku dosa, datang kepadanya. Yesus pasti mengampuni. Bahkan saya berpikir seandainya Yudas tidak menggantung dirinya, dia datang kepada Yesus di bawah kaki Yesus, di bawah salib Yesus, lalu berkata, Yesus ampunilah aku yang sudah mengkhianati. Yesus pasti mengampuni dia. Amin. Maka saya senang lagu yang kedua yang nanti paduan suara akan nyanyikan itu adalah di bawah salib Yesus. Datanglah untuk kita mengenal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Pak Haryanto silakan.